Pernah nggak kamu merasa hidupmu biasa saja? Bahkan kadang terasa berat, tapi di saat yang tidak terduga, sesuatu terjadi yang nggak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Itulah yang disebut keajaiban. Pernah nggak kamu merasa hidupmu hancur di saat yang sama kamu sudah berdoa, kamu meminta jalan, tapi yang datang justru ujian, dan kamu mulai bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau masih mendengarku?" Ada satu hal yang jarang dibicarakan orang, tentang momen di mana hidupmu terasa benar-benar hancur, tapi justru disitulah sesuatu mulai berubah perlahan, tanpa kamu sadari. Ternyata, kehancuran itu bukanlah akhir dari ceritamu. Kehancuran itu adalah cara semesta meruntuhkan tembok lama yang selama ini menghalangi pandanganmu. Seringkali, kita terlalu sibuk memohon agar beban kita diringankan, sampai kita lupa meminta agar pundak kita dikuatkan. Pernahkah kamu berpikir, mungkin ujian yang datang bertubi-tubi itu bukan tanda bahwa doamu diabaikan? Justru sebaliknya, itu adalah jawaban yang sedang menyamar. Tuhan tidak memberimu kemudahan karena Dia ingin memberimu keahlian. Tuhan tidak langsung memberimu hasil karena Dia sedang membentuk karaktermu. Sama seperti sebutir benih yang harus terkubur dalam kegelapan tanah, terhimpit, basah, dan seolah mati. Tapi tanpa momen terkubur itu, ia tidak akan pernah punya kekuatan untuk pecah, tumbuh menembus tanah, dan menjadi pohon yang menjulang tinggi. Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase terkubur itu. Terasa gelap? Iya, terasa sesak? Pasti. Tapi ingatlah satu janji yang tidak pernah ingkar. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tapi bersamaan dengan kesulitan. Di dalam luka yang paling dalam, disitulah cahaya mulai masuk. Di dalam kepasrahan yang paling total, disitulah keajaiban mulai bekerja. Jadi untuk kamu yang hari ini merasa lelah, berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Menangis sejenak bukan berarti kalah. Cukup bisikan dalam hatimu, "Aku tidak tahu bagaimana caramu menolongku, tapi aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku." Karena tepat di titik terendahmu, kamu akan menemukan bahwa satu-satunya tempat untuk melihat adalah ke atas. Dan di sanalah, keajaiban sedang menunggumu untuk menyadarinya. Banyak orang berpikir keajaiban itu hanya milik orang tertentu, orang yang beruntung, orang yang dipilih. Tapi pertanyaannya, apakah benar keajaiban itu datang secara acak? Atau sebenarnya ada pola yang jarang disadari? Banyak orang percaya pada doa, tapi diam-diam meragukan waktu dari jawaban Tuhan. Kita ingin keajaiban, tapi hanya dalam bentuk yang kita inginkan. Kita selalu mengira keajaiban itu harus terlihat jelas, padahal yang paling nyata justru sering tersembunyi. Keajaiban seringkali tidak datang dengan suara petir yang menggelegar atau cahaya yang menyilaukan. Ia datang dengan suara yang sangat pelan, berupa ketenangan di tengah badai yang seharusnya membuatmu hancur, berupa kekuatan untuk bangun lagi. Padahal kemarin kamu merasa sudah tak sanggup lagi bernapas. Pernahkah kamu menyadari bahwa keajaiban terbesar bukanlah saat kamu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi saat kamu tetap mampu bersyukur meski kehilangan apa yang kamu cintai? Kita terlalu sibuk mencari keajaiban di luar sana, mengejar angka, mencari pengakuan, menanti keberuntungan besar, sampai kita lupa bahwa jantung yang masih berdetak hari ini adalah sebuah keajaiban. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kemarin adalah sebuah keajaiban. Dan hati yang masih bisa merasa empati di tengah dunia yang egois adalah keajaiban yang paling murni. Keajaiban punya polanya sendiri. Ia tidak mendatangi mereka yang hanya menunggu, tapi ia mendekat kepada mereka yang terus berjalan dalam ketidakpastian. Ia tidak singgah pada hati yang penuh keraguan, tapi ia menetap pada jiwa yang mampu berkata, "Aku tidak paham jalanmu, tapi aku percaya pada rencanamu." Mungkin selama ini kamu sedang menunggu pintu besar terbuka, tanpa sadar ada jendela-jendela kecil yang sudah Tuhan buka untukmu. Pertolongan yang datang lewat tangan orang asing,
ide yang tiba-tiba muncul di saat buntu, atau sekadar keberanian untuk memaafkan diri sendiri. Jangan batasi cara Tuhan menolongmu. Jangan mendikte bagaimana semesta seharusnya bekerja untukmu. Sebab terkadang, keajaiban bukanlah tentang perubahan keadaan di sekitarmu, tapi tentang perubahan sudut pandang di dalam dirimu. Ketika kamu berhenti menuntut bagaimana keajaiban itu harus terjadi, disitulah kamu akan mulai melihatnya di mana-mana. Dalam setiap helai napas, dalam setiap pertemuan, dalam setiap ujian, ternyata keajaiban itu tidak datang secara acak. Ia adalah resonansi dari sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia adalah hadiah bagi mereka yang berani percaya, bahkan saat tidak ada satupun alasan di dunia ini untuk tetap percaya. Jadi, lihatlah sekelilingmu sekali lagi. Mungkin saja apa yang kamu cari selama ini sebenarnya sudah ada di depan matamu, tinggal menunggumu untuk menyadarinya. Kita sering menganggap kalau hidup sulit berarti kita jauh dari keajaiban. Padahal, bisa jadi justru sebaliknya. Bagaimana kalau kesulitan itu bukan tanda kamu ditinggalkan, tapi tanda kamu sedang dipersiapkan? Kita mengira kalau doa tidak langsung terkabul, berarti ditolak. Padahal dalam ajaran Islam, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Yang ada hanya ditunda, diganti, atau disempurnakan. Kita berpikir kalau semuanya gelap, berarti tidak ada harapan. Tapi bagaimana kalau gelap itu bukan akhir, melainkan tempat di mana sesuatu sedang dibentuk? Bayangkan rahim seorang ibu, gelap, sempit, dan sunyi. Bagi janin mungkin itu adalah satu-satunya dunia yang ia tahu. Jika janin itu bisa berpikir, ia mungkin merasa terperangkap. Tapi kita tahu kebenarannya, kegelapan itu adalah ruang perlindungan tempat ia dibentuk menjadi sempurna, sebelum akhirnya lahir melihat dunia. Begitu juga dengan hidupmu, ketika Tuhan membawamu ke dalam sebuah kegelapan yang panjang, Dia tidak sedang menghukummu, Dia sedang mengisolasi dirimu dari hiruk-pikuk dunia, agar kamu bisa fokus mendengar bisikan nuranimu sendiri, agar kamu bisa menumbuhkan akar yang kuat, sebelum akhirnya kamu diberikan dahan yang rimbun dan buah yang manis. Seringkali keajaiban yang kita minta adalah kesembuhan, ya, tapi keajaiban yang Tuhan beri adalah kesabaran. Kita meminta kekayaan, tapi Dia memberi kebercukupan. Kita meminta jalan yang rata, tapi Dia memberi sepatu yang kuat. Dalam setiap doa yang seolah tak berjawab, sebenarnya ada dialog rahasia antara Sang Hamba dan Penciptanya. Mungkin Tuhan sengaja menunda, hanya karena Dia rindu mendengar rintihanmu di sepertiga malam. Mungkin Dia sedang mengganti keinginanmu yang fana dengan sesuatu yang akan menyelamatkanmu di keabadian. Sebab, keajaiban yang paling nyata bukanlah saat kamu bisa berjalan di atas air, atau saat gunung berpindah tempat di depan matamu. Keajaiban yang paling agung adalah saat kamu tetap bisa bersujud dengan hati yang damai. Meskipun duniamu sedang hancur berkeping-keping, itulah titik balik yang sesungguhnya. Ketika kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang ingin Engkau ajarkan padaku?" Pada saat itulah selubung misteri itu akan terbuka. Kamu akan menyadari bahwa setiap luka adalah tempat masuknya cahaya. Dan setiap kegelapan yang kamu lalui, hanyalah cara Tuhan memastikan bahwa saat fajar tiba nanti, kamu adalah orang pertama yang siap menyambut hangatnya matahari. Jadi, jangan pernah merasa sendirian, karena dalam setiap detak jantung yang terasa berat itu, ada kasih sayangnya yang sedang bekerja secara rahasia. Tunggu saja. Waktunya akan tiba, dan kamu akan tersenyum sambil berbisik, "Ternyata semua ini memang sudah sempurna sejak awal." Ada yang bilang, "Itu cuma kebetulan. Keajaiban itu nggak ada, semua bisa dijelaskan." Dan memang, tidak semua hal harus dianggap mistis. Tapi coba pikirkan, kenapa ada momen di mana semuanya terasa mustahil, lalu tiba-tiba berubah, tepat di waktu yang sangat pas?
Apakah itu hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja? Ada yang berkata, "Kalau Tuhan itu ada, kenapa hidupku sulit?" Pertanyaan ini terdengar logis, tapi mungkin kita melihat dari sudut yang terlalu sempit. Bagaimana kalau kesulitan itu bukan hukuman, tapi bentuk penjagaan? Orang lain mungkin bilang, itu cuma fase, semua orang juga ngalamin. Dan mungkin benar, tapi tidak semua orang sadar bahwa fase itu bisa mengubah arah hidup mereka sepenuhnya. Kadang kita terlalu sombong dengan logika kita yang terbatas. Kita merasa sudah memahami seluruh mekanisme dunia, hanya karena kita bisa memberi nama pada setiap kejadian. Kita menyebutnya keberuntungan, statistik, atau siklus hidup. Tapi, coba jawab satu hal. Siapa yang menggerakkan hati orang asing untuk menolongmu di saat kamu paling putus asa? Siapa yang menghadirkan sebuah ide sederhana yang tiba-tiba menjadi solusi dari masalah menahunmu? Dan siapa yang menjaga detak jantungmu tetap tenang saat logikamu berkata semuanya sudah berakhir? Jika itu semua disebut kebetulan, maka itu adalah kebetulan yang paling teratur di semesta ini. Seringkali kita menganggap kesulitan sebagai tanda bahwa Tuhan menjauh. Kita merasa sedang dihukum, sedang disisihkan, padahal bayangkan seorang pemahat yang sedang memukul sebongkah batu kasar. Bagi batu itu, setiap pukulan adalah rasa sakit, setiap pahatan adalah luka. Batu itu mungkin protes, "Kenapa aku harus dihancurkan?" Tapi si pemahat tahu, dia tidak sedang menghancurkan batu itu, dia sedang membuang bagian-bagian yang tidak perlu, agar keindahan yang tersembunyi di dalamnya bisa terlihat, agar batu yang tadinya tak berharga berubah menjadi sebuah mahakarya. Mungkin penjagaan Tuhan memang seringkali tidak terasa nyaman. Tuhan mematahkan kakimu agar kamu tidak berjalan menuju jurang. Tuhan menutup satu pintu yang sangat kamu inginkan, karena Dia tahu di balik pintu itu ada badai yang akan menghancurkanmu. Tuhan membiarkanmu merasa sepi, agar kamu sadar bahwa selama ini kamu terlalu mengandalkan manusia, dan lupa bahwa ada satu sandaran yang takkan pernah runtuh. Banyak orang melewati fase sulit dan keluar hanya sebagai penyintas. Mereka hanya bertahan, lalu kembali ke hidup yang lama. Tapi bagi mereka yang sadar, fase ini adalah titik balik. Ini adalah momen di mana kamu berhenti menjadi penonton dalam hidupmu sendiri, dan mulai menjadi pemeran utama yang dibimbing langsung oleh skenario terbaik. Keajaiban itu tidak butuh pengakuan dari logikamu. Ia hanya butuh penerimaan dari hatimu. Sebab, ketika kamu berhenti meragukan setiap proses, kamu akan mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu kamu sebut masalah sebenarnya adalah cara Tuhan menarikmu lebih dekat untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu minta. Jadi biarkan orang lain menyebutnya kebetulan, biarkan mereka terjebak dalam angka dan logika. Tapi kamu tahu benar siapa yang sedang bekerja di balik layar hidupmu. Dan kamu tahu bahwa saat ini pun sebuah keajaiban besar sedang dipersiapkan untukmu. Keajaiban bukan selalu tentang hal besar. Kadang, keajaiban itu adalah kamu yang masih kuat, padahal sudah hampir menyerah. Kamu yang menemukan jalan saat semua terasa buntu. Atau seseorang datang di waktu yang paling kamu butuhkan. Keajaiban sering datang dalam bentuk yang tidak kamu sadari. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu justru menghancurkanmu. Artinya, apa yang kamu anggap kehilangan train bisa jadi itu adalah penyelamatannya. Ada pola yang aneh. Saat kamu kehilangan segalanya, tiba-tiba kamu menemukan sesuatu yang lebih besar. Saat kamu sendirian, tiba-tiba kamu mengenal dirimu sendiri. Dan saat kamu hampir menyerah, tiba-tiba muncul alasan untuk bertahan, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengarahkan semuanya. Mungkin itulah yang kita sebut sebagai intervensi langit.
sebuah desain agung yang bekerja di balik tirai, yang memastikan bahwa tidak ada satupun tetes air mata yang jatuh tanpa tujuan. Pernahkah kamu menyadari bahwa saat dunia terasa sedang membelakangimu, sebenarnya Tuhan sedang memelukmu dengan cara yang paling sunyi? Dia menjauhkanmu dari keramaian agar kamu bisa mendengar bisikannya yang selama ini tertutup oleh ego dan ambisi. Kita sering merasa kehilangan arah, padahal kita sebenarnya sedang dialihkan. Dialihkan dari jalan yang terlihat indah namun berujung jurang, menuju jalan yang mungkin terjal, namun membawa kita ke puncak tertinggi. Keajaiban itu pola yang bekerja secara terbalik. Ia menuntut kita untuk melepaskan, sebelum akhirnya kita mendapatkan. Ia menuntut kita untuk kosong, sebelum akhirnya kita bisa diisi kembali dengan sesuatu yang lebih bermakna. Ketahuilah, bahwa saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar, disitulah kamu akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu tahu kamu miliki. Kekuatan itu bukan berasal dari ototmu, bukan dari hartamu, melainkan dari percikan ilahi yang ada di dalam jiwamu. Itulah keajaiban yang paling hakiki, penemuan diri di tengah kehancuran. Jadi untuk kamu yang hari ini merasa duniamu sedang berantakan, lihatlah lebih dekat. Jangan-jangan kepingan-kepingan yang hancur itu sedang disusun ulang, menjadi sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih kuat, dan jauh lebih bercahaya dari dirimu yang sebelumnya. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan takdirmu. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, dan setiap detik kesabaranmu, semuanya sedang bergerak menuju sebuah akhir yang indah. Percayalah, sesuatu yang tidak terlihat itu tidak pernah tidur. Ia sedang menuntun setiap langkahmu, dan suatu saat nanti, kamu akan menoleh ke belakang, tersenyum sambil menyadari bahwa setiap kejadian buruk itu adalah kepingan puzzle yang menyempurnakan gambaran besar kebahagiaanmu. Keajaiban itu nyata, dan hari ini, ia sedang bekerja di dalam hidupmu. Mungkin, masalahnya bukan hidupmu yang terlalu berat, tapi kamu belum sadar seberapa kuat dirimu sebenarnya, karena orang yang paling dekat dengan keajaiban bukan yang hidupnya mudah, tapi yang tetap berjalan, meskipun tidak tahu harus kemana. Mungkin kamu menangis, bukan karena hidupmu buruk, tapi karena Allah sedang mengosongkan hatimu, agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Mungkin kamu ditolak, karena kamu tidak diciptakan untuk hal itu, dan mungkin jalanmu dipersulit karena tujuanmu terlalu tinggi untuk dicapai dengan cara biasa. Mungkin kamu merasa tersesat sekarang, tapi bagaimana kalau kamu tidak tersesat, melainkan sedang diarahkan ke jalan yang belum kamu mengerti? Karena keajaiban tidak datang dengan suara keras. Dia datang diam-diam, di saat kamu paling rapuh. Maka jangan takut pada kerapuhanmu. Sebab hanya pada cangkang yang retaklah tunas baru bisa menyembul keluar. Hanya pada hati yang hancur cahayanya bisa merembes masuk tanpa penghalang. Kita seringkali terlalu sibuk menjadi arsitek bagi hidup kita sendiri. Kita menggambar garis lurus menentukan titik sukses dan mematok waktu kapan kebahagiaan harus tiba. Lalu ketika garis itu berbelok atau patah, kita merasa gagal. Padahal bisa jadi patahan itu adalah cara Tuhan mengoreksi desainmu yang terlalu kecil. Dia ingin memberimu istana, sementara kamu hanya meminta sebuah gubuk. Pernahkah kamu berpikir bahwa rasa lelah yang kamu rasakan hari ini adalah bentuk pembersihan? Allah sedang melepaskan ketergantunganmu pada makhluk. Allah sedang mencabut rasa bangga pada usahamu sendiri. Hingga akhirnya, kamu sampai pada satu titik di mana kamu hanya bisa berkata, La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kecuali milikmu. Di titik nol itulah, keajaiban tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu kejar, tapi menjadi sesuatu yang mengikuti langkahmu. Kamu tidak perlu tahu bagaimana cara laut membelah untuk Musa. Kamu tidak perlu tahu bagaimana api menjadi dingin untuk Ibrahim. Tugasmu bukan memikirkan bagaimana Tuhan bekerja. Tugasmu hanya satu, tetaplah berada di jalannya. Sebab,
Keajaiban bukanlah tentang hasil akhir yang spektakuler. Keajaiban adalah saat kamu masih bisa tersenyum di tengah badai, saat kamu masih bisa memberi di tengah kekurangan, dan saat kamu masih bisa berkata, Alhamdulillah di tengah kehilangan. Jika saat ini kamu merasa sedang berjalan di lorong yang gelap dan panjang, jangan berhenti. Teruslah melangkah. Mungkin kamu tidak butuh lampu obor yang besar untuk melihat ujungnya. Mungkin kamu hanya butuh satu langkah kecil di depanmu, lalu satu lagi, dan satu lagi, hingga tanpa kamu sadari, langit yang gelap mulai memudar, dan fajar yang kamu nantikan muncul tepat di saat kakimu sudah hampir menyerah. Tersenyumlah, karena di detik ini juga, skenario terbaik sedang dituliskan untukmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menjadikannya sebuah cerita indah yang akan kamu ceritakan suatu hari nanti. Tentang bagaimana kamu pernah jatuh, namun dibangkitkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tentang bagaimana kamu pernah hancur, namun disusun kembali menjadi jiwa yang lebih tegar. Karena pada akhirnya, setiap jiwa yang bersabar akan menemukan bahwa janji Tuhan itu nyata. Jadi, keajaiban itu nyata atau tidak? Jawabannya, tergantung bagaimana kamu melihat hidup. Kalau kamu hanya percaya pada yang terlihat, maka keajaiban akan selalu terasa jauh. Tapi kalau kamu mulai percaya bahwa setiap proses punya makna, maka kamu akan mulai menyadari keajaiban itu sebenarnya sudah ada di hidupmu. Keajaiban dalam hidup bukan selalu sesuatu yang instan. Kadang, keajaiban itu adalah Allah menahan sesuatu agar kamu tidak hancur. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan sadar, ya Allah, ternyata semua ini memang yang terbaik. Keajaiban bukan tentang apa yang kamu lihat, tapi tentang apa yang berubah tanpa kamu sadari. Dan mungkin saat ini, hidupmu sedang berubah menuju sesuatu yang belum siap kamu pahami. Karena pada akhirnya, keajaiban bukanlah tentang menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu. Ia adalah tentang menemukan kedamaian di tengah ketidaktahuan. Ia adalah momen ketika kamu berhenti memaksakan kehendakmu pada semesta dan mulai membiarkan kasih sayangnya membimbing setiap langkah kakimu. Mungkin kamu tidak melihat gunung berpindah, tapi kamu merasakan beban di hatimu perlahan terangkat. Mungkin kamu tidak melihat pintu emas terbuka, tapi kamu merasakan keberanian untuk mengetuk pintu-pintu baru yang sebelumnya kamu takuti. Jangan pernah biarkan logikamu yang terbatas memenjara luasnya kuasanya. Sebab jika sebutir pasir saja tidak bergerak tanpa izinnya, maka mustahil air matamu jatuh tanpa ada rencana besar di baliknya. Tutup matamu sejenak, ambil napas dalam-dalam, rasakan detak jantungmu yang masih setia menemani perjuanganmu. Itulah bukti bahwa kamu belum selesai. Itulah tanda bahwa cerita indahmu masih terus ditulis. Keajaiban tidak butuh tepuk tangan dunia untuk menjadi nyata. Ia hanya butuh satu jiwa yang percaya di tengah kegelapan yang pekat. Ia hanya butuh satu sujud yang tulus di saat dunia terasa tidak adil. Jadi, untuk kamu yang sedang menanti, untuk kamu yang sedang berjuang, dan untuk kamu yang hampir kehilangan harapan, tetaplah bertahan. Sebab seringkali, saat kita merasa berada di titik paling akhir, ternyata itu hanyalah sebuah pembukaan untuk babak yang paling luar biasa dalam hidup kita. Keajaiban itu nyata. Ia ada dalam setiap doa yang kamu langitkan. Ia ada dalam setiap sabar yang kamu tanam. Dan ia akan mekar tepat pada waktunya, di saat kamu sudah benar-benar siap untuk mensyukurinya. Percayalah, skenarionya tidak pernah salah. Dan suatu hari nanti kamu akan tersenyum lebar menatap langit dan menyadari bahwa keajaiban terbesar itu adalah dirimu yang tidak pernah menyerah. Mungkin hari ini kamu belum melihat keajaiban itu, tapi bukan berarti itu tidak ada. Terus berjalan, karena bisa jadi kamu hanya tinggal satu langkah lagi menuju sesuatu yang selama ini kamu tunggu.
Jadi kalau hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru putus asa. Karena bisa jadi, kamu sedang berada di bagian cerita, di mana keajaiban itu sedang disusun oleh Tuhan. Jadi, kalau hidupmu terasa gelap sekarang, jangan buru-buru takut karena bisa jadi itulah tempat di mana keajaiban mulai bekerja. Ingatlah, bintang-bintang hanya bisa terlihat saat langit benar-benar gelap. Begitu juga dengan pertolongannya, ia seringkali baru nampak jelas ketika kamu merasa sudah tidak punya sandaran apapun di dunia ini. Kegelapan yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa kamu tersesat, tapi tanda bahwa pandanganmu sedang dipersiapkan untuk melihat cahaya yang lebih terang. Kamu sedang ditempa, bukan dihancurkan. Kamu sedang diarahkan, bukan diabaikan. Jangan membandingkan bab ceritamu yang sedang sulit dengan bab orang lain yang terlihat bahagia. Setiap orang punya garis waktunya masing-masing, dan setiap doa punya saat mekarnya sendiri. Tugasmu bukanlah menebak kapan badai akan berhenti. Tugasmu adalah memastikan bahwa di tengah badai itu hatimu tetap terpaut padanya. Tersenyumlah pada dirimu sendiri, katakan pada jiwamu, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sebab keberanianmu untuk tetap berdiri hari ini, di tengah segala rasa lelah dan air mata, adalah sebuah keajaiban yang nyata. Percayalah, sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu. Sesuatu yang akan membuatmu bersujud syukur sambil menangis bahagia, dan berkata dalam hati, ternyata memang harus melewati semua ini untuk sampai ke titik seindah ini. Teruslah melangkah, meski kecil. Teruslah berharap, meski tipis. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan bagi hati yang yakin, keajaiban hanyalah masalah waktu. Tunggu saja, waktumu hampir tiba. Terima kasih sudah menonton. Ingat, keajaiban itu nyata bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk berbagi dengan mereka yang juga sedang butuh penguatan. Tetap tenang, tetap sabar, dan biarkan waktu yang menjawab segalanya. Sampai jumpa. Dan jika kamu merasa pesan ini adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu, jangan simpan sendiri. Subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus bertumbuh bersama di channel Jiwa Tersadar. Berikan like sebagai tanda bahwa hatimu setuju, dan share video ini kepada mereka yang mungkin sedang berada di titik terendah. Karena satu klik darimu bisa jadi adalah awal keajaiban bagi orang lain.